Ini pernah nyanyi nggak di depan kantor teman-temannya papa gitu? Pernah, sering banget aku kalau Serius. acara hal apa kayak kemarin ada kelulusan TK aku nyanyi single aku. Terus nyanyi kan itu satu yang kali kan hafal lagu aku. Jadi dibayar profesional nggak sama papa itu? Apa? Dibayar profesional nggak? enggak dong. Kalau kayak gitu. Cinta datang tiba-tiba, kenapa ku jadi resah saat tak sengaja tanganmu menyentuh tanganku. Cinta datang tiba-tiba, kamu ajakku jadian. Bagaimana ku bisa menerimamu, mantan temanku. Halo Sobat TK, kembali bersama podcast Kinari. Bersama saya Kintoko. Dan saya Ari. Kali ini kita sama siapa nih Mas? Bintang tamunya nih Mas. Kita sambutnya. Zia. Halo. Apa namanya nih di depan saya ini? Iya. Zia ini punya nama panjang Mas Ari. Itu dia, makanya Panjang banget. Panjang banget. Makanya Zia. kan gua tanya tadi, Zia apa namanya nih di depan saya? Nama panjangnya Zia. bukan. Kalau batuk ya? Bukan. Aduh. Zia boleh perkenalkan dirimu. Dirimu siapa Zia? Mas ngomongnya di sini Mas. Halo semuanya, nama aku Andia Zlia, bisa dipanggil Zia, dan aku adalah pendatang baru di industri musik. Oh gitu, oke. Pendatang baru nih, Zia baru rilis single pertama. Betul. Jadi menandai Kiprahnya. kiprahnya di industri musik Indonesia. Zia boleh cerita singlenya judulnya apa? Terus pengerjaannya berapa lama? Kenapa akhirnya bernyanyi? Single aku ini judulnya Mantan Temanku, dan ini sebuah karya yang dibuat oleh Tante Meli Guslo beserta suaminya, dan butuh waktu sekitar 4-5 bulan lah aku untuk ngerjain single ini. Dan aku take vokal itu Februari tanggal 11, jadinya lagunya tuh Februari juga, dan aku rilis tanggal 10 Juni kemarin. Mantan temanku. Yes. Lagunya tentang apa tuh, Zia? Jadi tuh lagu itu lumayan spesifik ya masalahnya. Jadi tuh ada persahabatan gitu ya, A sama B katakanlah, perempuan, dan si B ini punya cowok gitu. Nah abis itu si cowok ini sering ikut nih main sama si A sama B, terus si A ini jadi nyamuk ceritanya gitu. Nah sering berjalannya waktu, si A ini sering lirik pacar temennya, kayak wah ini cowok temen gue ganteng juga ya gitu. Jadi kan masa nikung gitu kan. Jadi cuma ngelirik aja, oh ganteng ya gini. Jadi sahabat. Suatu hari B putus sama pacarnya dan nangis-nangis ke A dong. Terus A mikir, wah ini cowok udah single gitu, gue suka sama ini cowok dan dia udah bukan pacar teman gue lagi, gas nggak ya gitu. Tapi konfliknya adalah dia ini mantannya sahabat gue gitu. Mikirnya nanti sahabat gue perasaan gak ya gitu-gitu, mikirnya kayak gitu sih. Oh si A dalam hati langsung bismillah 3 kali, bisa kali. Itu memang cerita pribadinya Zia atau tiba-tiba? Aduh enggak, itu pertanyaan ke-1000 aku ditanya kayak gitu. Ya, ya. Atau dari mana sih Teh Meli itu dapat inspirasi lagu ini gitu? Tante Meli itu kan orangnya ngulik banget ya, dan pasti ngikutin banget nih, oh zaman sekarang tuh musik untuk anak-anak sumber aku tuh kayak gimana. Kan nggak mungkin konflik yang dimasukin ke musik untuk orang-orang sumber. Tante Meli kan nggak mungkin sama kayak aku kan. Jadi ya dipilih lah akhirnya tema ini, Mantan Temanku ini, yang lumayan relate sih sama anak remaja sekarang gitu. Tapi pernah punya pengalaman seperti itu juga nggak? Nggak mau. Nauzubillah, nggak mau belum. Ya, kan. Agak nauzubillah sih apa? Kirain punya gitu kan, biar memperlancar proses rekaman. Oh penghayatan ya? Iya. Penghayatan lirik lagunya itu. Itu ketika ditawarin langsung oke aja. Kan katanya sempet nangis itu ketika pertama kali mendengar lagu ini. Oh iya, aku sempet nangis tuh maksudnya karena aku tuh dikirimin 4 lagu. Dan sama Teh Meli semua? Itu lagu-lagu dia? Sama Tante Meli, aku pilih Mantan Temanku itu karena selain karena apa ya, kisah dan konfliknya menurut aku nggak basic ya. Maksudnya lumayan spesifik, suka sama mantannya temen tuh kayaknya nggak banyak deh cerita kayak gitu kan. Banyak itu, mungkin Zia nggak tahu aja kali. Iya, cuma maksudnya yang sekarang lagi mengudara banget kan kayak patah hati gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak masalah gini mah ada, cuman nggak bukan hal yang basic dan sering gitu.
Terus pas aku denger juga dari liriknya, dari musikalitasnya bagus. Pas aku denger dari bridge-nya, terus ke climax, aku suka banget dan ngena di aku gitu sih. Karena Ini yang 3 tetap disimpan Mas Ari, besok jadi single berikutnya nih. amin, yakin. amin ya Allah. Amin. Tapi yang sisanya tetap dibanderol juga kan buat kedepannya. Ya aku ikut go with the flow aja. Terus ngikutin rencana Allah. Iya. Dibandingkan 3 lagu yang lain, Kenapa rasa harus nggak ini? klik Kenapa harus ini? daripada yang ini nih? Karena mungkin apa ya? Tadi aku bilang sih dari aku dengar lagunya pas Tante Meli nyanyiin sebagai sampel ya, itu aku paling suka sama teman-temanku gitu. Dan ya tadi aku bilang ceritanya nggak mainstream gitu sih. Ada lagunya Teh Meli tuh zaman dulu tuh yang dia nganterin surat dari temennya, dia nganterin surat temennya ke pacarnya. Ternyata itu yang lagunya gimana ya? Jangan bilang ini lagu perjalanan cinta lu nih. Bukan. Lu bacain Gue nih. cuma lupa nih Mas Ari nih. Tapi ada lagunya itu yang apa Mas Andrin? Mak Comblang. Mak Comblang. Gimana Mas Andrin? Jangan dong. Tawar dong. Jangan dong. Jangan ketahuan umurnya ya? Tapi itu Zia, kira-kira menurut gue tuh lagunya barangkali nggak jauh beda sama si mantan temanku ini barangkali. Zia pernah denger nggak Mak Comblang? Enggak sih, aku taunya lagu kayak Denting, Salah gitu sih. Yang Oke. dia aku tahu. Itu kan udah jarang dibawain sama Tapi itu Teh Meli. ngehits banget loh Mas Ari itu lagu. Ngehits di zaman Mungkin lu. zamannya, iya. Makanya kemudian Ngehits di zaman lu. kalau diberikan ke Zia sekarang Iya. jadinya lagunya Zia nih, mantan Iya, temanku nih. betul sih, betul. Gitu maksud gue itu. Referensinya Iya. dari Mak Comblang. Ya. Oh, ngerti. Iya. Tapi judulnya aja Mak Comblang ya. Nah ini kan Comblang single berarti nyomblangin dong. Iya. sambel. Hah? Sambel. Jangan lewat yuk. Lari juga nya. Enggak. Tapi Jadi ini gua- kan lagu perdana ya. Terus proses produksinya seperti apa, bisa ceritain nggak sih? Butuh berapa lama kah untuk workshopnya? Terus habis itu untuk proses rekamannya berapa lama gitu? Ceritanya itu sebenarnya lumayan singkat ya, Kak. Jadi pas itu tuh mamaku tuh punya temen manajer artis, kenal sama Tante Meli. Terus diceritain kayak, oh ini ada anaknya ini suka nyanyi gitu. Manajer artis siapa? Ada. Jadi manajer aku sekarang. Oh, siapa namanya? Tante Vita namanya. Oke. Habis itu singkat cerita bulan Maret 2021 kita dipertemuin di rumah Tante Meli. Tapi itu masih bukan ngobrolin single ya, cuma ngobrolin kayak oh iya suka nyanyi, lebih ke sapa-sapaan sih gitu. Dan baik banget, humble banget kan Tante Meli. Habis itu kita jadi follow-followan di IG, save nomor WhatsApp. Bulan Septembernya 2021 tahun lalu, Mama ngepost aku cover lagu di IG Mama. Tante Meli komennya kapan rekaman gitu di IG. Itu di lagu post. apa itu? Moon River gitu. Habis itu dari situ kita ketemu kita belum ketemu tuh, kita November tuh akhirnya aku dikirimin beberapa lagu, aku pilih. Desember baru ketemu lagi. Baru kayak waktu itu kalau nggak salah aku diiringin Om Anto, aku nyanyi buat tahu oh ini range-nya di mana gini-gini gitu lah. Lebih serius lah ngomongin single. Udah habis itu kita cuma tektokan di WhatsApp. Februari aku take vokal. Jadi lumayan cepet sih menurut aku ya prosesnya. Teh Meli pinter juga teknik marketingnya ya. Enggak, dia tahu. Teknik marketingnya bisa banget. Di post di foto video cover, kapan rekaman gitu Mas. Mancingnya ya. Iya. Itu tapi Zia memang udah tertarik tertarik untuk rekaman saat itu ketika bertemu dengan Teh Meli atau jauh-jauh hari memang udah jatuh cinta sama menyanyi. Aku udah dari kecil sih, suka nyanyi itu aku dari kecil. Cuman waktu itu nggak pernah mikir buat jadiin nyanyi sebagai karir. Cuma mikirnya aku kan mau masuk kedokteran. Jadi mikirnya jadi dokter, dan aku juga punya bisnis kan. Mikirnya nekunin itu, nggak pernah mikir masuk ke dunia entertain atau apa sih, nggak pernah mikirnya gitu. Mikirnya ya sekolah dokter gitu. Jadi kayak gitu. Terus ketika jadi nih, udah rilis belum sih lagunya? Udah. Ini ketika Tanggal jadi seperti apa sih Zia memandang karya perdananya ini nih, seperti apa gitu? Puas nggak sih sama hasilnya gitu untuk yang pertama nih? Puas, tapi kan selalu pasti ada room for improvement. Maksudnya banyak banget cara aku bisa maksimalin potensi lagu ini gitu. Dari promo kayak gini-gini kan nih, itu masih banyak ruang yang bisa aku perbaikin dan aku maksimalin gitu sih mikirnya. Cuman ini tetap suatu hal yang berharga buat aku gitu. Nah, diciptain lagu sama Tante Meli seperti apa itu rasanya?
Rasanya Tante sulit Meli. dipercaya gitu sih, karena aku kan kerja sama seorang diva ya, Iya. gitu. Hitsmaker ya. Hitsmaker, Queen of Soundtrack gitu kan, Yap. Tante Meli. Jadi pasti ya surreal sih, maksudnya kok nggak bisa percaya. Cuman lama kelamaan aku mikirnya, oh berarti ini emang kesempatan yang nggak datang 2 kali, dan aku bisa bilang privilege kali ya aku bisa ketemu Tante Meli gitu. Jadi ya ini yang aku pengen jaga aja gitu sih, kayak aku punya harta karun, aku jaga baik-baik gitu. Akan mengubur mimpi jadi dokter kan? Enggak, tetap jadi dokter ya. Tetap. Iya. Inspirasinya nih dokter Tompi pasti ini. Oh iya, bener. Aku pengen kayak gitu, jadi fleksibel, bisa jadi penyanyi, terus bisa nekunin sekolah, iya, punya bisnis ya gitu. Ini sekarang berarti kelas Kelas 3. kelas 3 SMA ya. Iya. Tahun depan kuliah berarti ya. Yes, betul. Berarti mimpi masuk fakultas kedokteran masih jalan ya? Masih jalan. Nggak tertarik gitu masuk polisi gitu? Iya. Siapa tahu Enggak ya? wajib militer gitu kan, kita nggak Nggak tahu. ada di Indonesia, nggak ada wajib militer. Nggak boleh. Nggak Oh, boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh. Aku dulu sempat pengen masuk Tarnus, nggak boleh. Nah, Nggak boleh. oh nggak bisa ya? Tarnus Taruh apa? Nusantara. Oh. SMA di Magelang. Nggak. Bagus loh itu ya. Bagus, itu kan emang basis militer gitu. Nah, waktu itu sempet kan kalau kepengen dari diri sendiri ya. Nah, itu sampai akhirnya mau buat masuk Tarnus gitu untuk ke jenjang ke menjadi anggota kepolisian ya berarti ya. Enggak sih, kalau Tarnus tuh cuma sekolahnya emang itu ngelatih mental sih, tapi keluarnya mau ke dokter itu terserah. bisa. Kan Tarnus Oh, cuma oke. SMA aja. Cuman emang basis militer yang kecuali emang pengen akpol gitu. Diprioritaskan kalau kita masuk Akmil Mas Ari. Iya. Jadi kita masuk Akpol atau kita masuk Akpol di Semarang, kalau AAU di Jogja, kalau AL di Surabaya. Masih. Kalau Iya, Masih banget ya Oh, dia. iya. Ini dia mimpinya nih dulu cita-citanya. mimpi ke situ, cuma ternyata Iya, gagal. gagal. Jadinya waktu itu. Akpol di Jadinya- Semarang. Wih, Jadinya polisi tidur. Nah, jadi aku jadinya polisi tidur. Zia Iya. Zia ini usia 17 sudah bikin lagu loh Mas Ari, bahkan punya clothing line. Nanti cerita ya clothing Iya, line-nya oke. ya. Nah, kita mau Dulu bahas yang mana dulu kita ngapain umur 17 ngapain coba? Nah, sebelum rekaman Zia juga di direct sama Rika Ruslan, Teh Rika Ruslan. betul. Sama-sama orang Bandung ya. Waduh, Teh Rika komposisinya sama, lengkap amat ini lagu ya. Teh Meli. Itu juga karena pilihan Teh Meli kah atau memang pilihan Zia sendiri untuk guide Teh Rika? Kalau itu emang aku di Tante Meli tuh sekarang setiap rekaman emang selalu di direct ke Tante Rika sama semua artis lainnya tuh Tante Rika. Paketannya dia ya. Iya ya kayak gitu. Tapi nyocokin sih, mungkin ada yang di direct sama ini, tapi waktu itu kebetulan aku dapetnya Tante Rika Ruslan. Gitu. Jadi dari Teh Melinya memang menyarankan untuk belajar dengan Rika Ruslan. Sebelumnya, jauh sebelumnya, pernahkah ikut kursus vokal? Iya. Enggak, aku dari dulu itu otodidak sih aku. Cuman aku tuh les vokal tuh 2 bulan sebelum rekaman. Karena emang wajib kan les vokal, karena kan aku harus ngelatih nafas, harus tahu range aku tuh selebar apa dari nada rendah sampai nada tinggi gitu. Itu aku juga baru les vokal dari sebelum take vokal sih. Itu juga di rekomend sama Tante Meli orangnya. Tapi sejak kapan sih maksudnya punya keinginan untuk ke musik gitu? Atau memang pas ketika ketemu, maksudnya tawarin untuk bertemu sama Tante Meli kah baru dari situ, atau memang sebelumnya ada keinginan gitu buat? Aku dari kecil kalau masuk ke industri musiknya mungkin ya pas ketemu Tante Meli. Cuman kalau suka dan cinta musik aku dari kecil. Cuman balik lagi aku emang dari dulu minatnya dokter, jadi mikir nggak mungkin sih kalau nyanyi terus jadi ternyata sekarang kesampaian kan, alhamdulillah. Jangan-jangan gitu. kepaksa nih. Enggak, aduh, enggak dong. Enggak. Jadi ditemukan Mama sama Tante Meli itu tulus ya, ikhlas gitu ya. Itu pun juga pas kalau ketemu nggak ngomongin single, cuma ngomongin Iya, ketemu, cuma ya ketemu aja karena emang aku minat nyanyi, dan aku ngefans sama Tante Meli. Cuman Mama bilang kalau rezeki gitu, ngikut rezeki. Pemicunya komentar di Instagram itu ya, kapan rekaman itu ya. Itu aku jadi kayak gitu, maksudnya
mikir berarti it's now or never gitu mikirnya. Oke. Kapan rekaman itu teknik marketing Kapan paling jago rekaman itu. tuh, jadi langsung Iya, siapa langsung semangat itu ya? Iya, siapa Iya, yang nggak semangat. gentar gitu dibilanginnya sama yang hitsmakernya banget lagi kan. Kapan rekaman? Ada cerita apa sama Iya. proses produksi lagu Mantan Temanku ini Sama Mas dilakukan? Anto dan Susahkah itu Kameli. dapat chemistry-nya sama mereka? Sama Teh Rika juga saat latihan vokal ada yang susahkah? Tante Rika tuh keibuan banget pas aku tes Latihannya di mana? Latihan aku di rumah sama Di ada rumahnya Tante Rika apa di rumah? enggak di rumahku. Kan ada guru vokal yang datang kan rekomen dari Tante Meli. Tapi pas aku take vokal sama Tante Rika tuh keibuan banget dan hangat banget. Maksudnya setiap kali salah tuh nggak apa-apa sayang, kita ulang lagi gitu, baik gitu. Jadi aku juga nggak ke pressure, malah jadi seneng gitu. Jadi berarti harus ngasih yang terbaik gitu pas take vokal. Kalau Tante Meli itu sama Om Anto orangnya friendly sih, friendly ya. Jadi nge-treat aku tuh nggak kayak aku, ya emang aku kan masih waktu itu masih 16 berarti ya hitungannya gitu. Cuman jadi luwes aja kalau ngomong tuh jadi ketawa-ketawa gitu dan seru gitu loh. Jadi aku nggak ngerasa ketekan atau gimana gitu. Jadi ketagihan nih buat bermusik ke depannya nih. Pasti. Pastinya. Pasti harus. Udah nyebur nggak mungkin. Betul. Aku mikirnya gitu sih. Sempat ini nggak dapat wejangan apa itu dari mereka yang bertiga. udah makan asam garam? Kalau waktu itu sih aku cuma dikasih tahu kalau berkarya itu kan nggak gampang ya gitu, apalagi maintain quality-nya gitu. Jadi maksudnya Tante Meli, mending kamu masuk tapi emang udah pengen, kamu emang dengan niat pengen maintain quality yang kamu punya daripada nggak ada niatan kayak gitu, mending nggak usah deh gitu katanya. Terus yang kedua waktu itu, walaupun niat dan mimpi itu penting, tapi strategi dan realistis juga penting gitu. Jadi maksudnya dalam arti kalau punya mimpi dan niat tetap harus pakai strategi yang bagus gitu. Jadi nggak cuma modal mimpi atau niat doang, tetap harus pakai strategi gitu. Ini berarti papa sama mama mengizinkan ya? Banget, dukung mama, ya? dukung banget dari dulu emang. Terjun ke industri musik, udah di ACC lah ya, direstui. Udah. Meskipun masih punya mimpi masuk fakultas kedokteran ya? Iya, nggak pernah disuruh gini sih. Yang penting pekerjaannya aman dan bermutu gitu sih kata mama papa. Papa gimana papa ketika tahu kamu mau ini kayaknya musik deh jalan nih sambil menanti fakultas kedokteran nih, papa seperti apa papa? Dukung banget, papa mah bangga banget, sering ngepost aku juga di IG, terus sering bilang good luck my princess gitu katanya. Dukung banget, maksudnya bener-bener ya luar biasa lah kalau orang tua aku yang maksudnya dukung dari dulu. Mau aku OSIS, aku apa semua didukung selagi baik dan bermanfaat dan nggak yang bukan hal yang buruk gitu, selalu didukung. Ini pernah nyanyi nggak di depan kantor teman-temannya papa gitu? Pernah, sering banget aku kalau Serius. acara hal kayak kemarin ada kelulusan TK aku nyanyi single aku. Terus nyanyi kan itu satu yang kali kan hafal lagu aku. Jadi dibayar profesional nggak sama papa itu? Apa? Dibayar profesional nggak? enggak dong. Kalau kayak gitu enggak, tuh kan ya buat ngisi acara aja Papa gitu. bisa aja ya biar ini ya, ngirit kali ya papa ya, manggil penyanyi anaknya sendiri gitu kan udah. Ya, Aku juga nggak mau dibayar sama papa. Bayarnya bukan profesional lagi mas, melebihi itu. Iya. Bayar kasih sayang ya. Iya. Itu gimana tadi Zia cerita tuh, manggil Nyanyi, gimana tuh? iya sampai anggota Bayangkarinya apa lagu-lagunya ini kan keren. Itu juga. kemarin di kelulusan TK di situ Bondo. Itu aku nyanyi lagu itu. Aku ngajak anak TK nyanyi, sama aku nyanyi Sekali Ini Saja. Kali ini saja lagunya. Glenn. Oh. Gitu. Terus? Jadi ya seru. Jadi aku itu juga sekali ngelatih kayak aku nanti kalau kan penyanyi itu kan harus bisa ngajak audiens, harus bisa komunikasi sama audiens Itu juga panggung kan. pertama tuh. Enggak. Oh, oke. Lanjut dulu yang ini. Aku udah pernah. Lanjut dulu yang ini yang dibayang yang TK lulusan TK. Iya, seru. Abis itu ya meriah aja terus ya jadi kelatih kan aku stage act-nya gitu-gitunya. Gitu sih. Tapi panggung pertama waktu itu kapan kah? Panggung pertama ya. Aku tuh sering, pokoknya di acara-acara Bayangkari lah aku lumayan sering, pasti aku dipanggil itu untuk nyanyi gitu sih. Jadi dari Jakarta ke situ Bondo gitu ya? Yes, aku mulai nyanyi tuh semenjak papa kan sempet di Rekang tuh di Sulawesi Selatan. Oh, iya. Aku nyanyiin juga di situ waktu itu.
Jadi apa namanya nyanyinya ngikutin tugasnya papa ya? Ya kalau ada kesempatan aja aku dipanggil gitu. Tapi keren dia ngelatih mental di atas panggung, Iya. langsung anggota-anggota. Kalau bukan warga biasa lagi apalagi ya. kan bukan seumuran aku, jadi Iya. tuh Iya, itu iya. challenge-nya mereka bisa ikut goyang nggak atau itu nyanyi dia. nggak gitu. jadi selain lagu sendiri, selain mantan temanku, Zia biasanya nyanyi lagu apa? Atau tiba-tiba kalian minta lagu apa terus Zia nyanyiin gitu? Aku selalu siapin lagu sih. Pasti. Misalkan kayak ya siapin lagu tapi yang aku tahu ini mereka bakal ikut nyanyi gitu. Jadi bukan lagu yang cuma aku doang yang tahu gitu sih nyiapin. Misalnya lagu. apa tuh? Misalkan Lagu apa? Berharap Tak Berpisah, Iya. Bahasa Kalbu, atau Kasih Putih, kayak gitu-gitu sih. Lagu-lagu ya yang Kasih Putih itu Glenn ya? Iya. Kasih putih Glenn. Bahasa kaldu itu bahasa kaldu, Bahasa kaldu. Kaldu mie Sorry, ayam banget nih. kali, mie ayam kali. Banyak makan mie ayam nih. Lapar ya Kak. Bahasa Kalbu. Bahasa kalbu itu Titi DJ. Iya. Tadi Yes. sebelumnya apa? Berharap Berhenti- Tak Berpisah. Berharap Itu? Tak Berpisah. Reza Tamevia. Oke. Reza Tamevia. Wih, lagi ngehits juga ya, baik Iya. hits lagi itu. Hits lagi. Nah, itu ketika ngadepin penonton gitu, Zia sempet grogi kah atau biasa-biasa aja? Apalagi gitu? nonton Bayangkari Untuk latih semua lagi. mentalnya itu loh. Wah itu awal-awalnya grogi pasti karena kan ya mereka maksudnya nggak seumuran aku pertama dan gimana cara aku harus mancing biar mereka ikut have fun kan gitu, itu pasti ada cobaannya juga gitu. Apalagi sekarang aku udah punya single gitu dan aku setiap kali nyanyiin single kan aku harus ngasih terbaik kan, itu single aku gitu. Kalau nyanyiin bukannya gampang ya, cuman kalau nyanyiin lagu orang lain kan kayak ya nggak sebeban kalau nyanyiin single sendiri. Kan harus ngasih yang terbaik, kan aku penyanyi aslinya gitu sih, dan aku udah pegang title penyanyi gitu sekarang gitu. Paling gitu aja sih. Begitu lagunya udah dirilis, berarti Zia ini sah jadi penyanyi itu. Iya gitu kan udah punya Iya. karya. Dan harapannya sih nggak cuma satu single Zia, nanti ada 2, 3, syukur-syukur berikutnya akan jadi album Amin solo amin perdana. keluarin single Kasih single. wejangan. Coba Jangan yang udah tadi dari Temeli Mas Ari ya. kasih wejangan. Gue tahu nih pengen disempilin kalimat-kalimat mendukung nih. kalimat kata mutiara ya. Nggak Iya, tahu iya, Tiara. iya. Dia sama usaha terus gimana ini? Begitu udah fokus nyanyi terus masih mau, sekolah juga kan. mau ngejar kedokteran ini nih. Usahanya tetap seperti masih apa? ya, mimpi itu masih ada ya? Jadi dokter. Masih. Atau berubah pikiran nih, pengen jadi polwan nih? Enggak. Tetap enggak. Enggak. Aku soalnya dua jadi kali ditanya tetap nggak mau jadi polisi. Udah yakin banget dari dalam hati ya. enggak jadi Iya, iya, iya. dokternya dokter gitu. Jadi dokter aja nggak mau jadi polwan. Nah, Nggak. udah gitu punya apa namanya clothing line-nya? Labita the Label. Labita the Label. Iya. Itu kenapa namanya itu, terus sampai sejauh mana bisnismu itu Iya, bisnis clothingnya. dijalankan? Kalau nanti nyanyi bakal kepisah nggak nih fokusnya itu? Enggak sih, karena aku kan punya beberapa karyawan gitu ya untuk bantu nge-handle. Cuman kalau sejauh mana sih, aku udah sempet kerja sama Gedi Sampul untuk menyiapkan provide. Aku sponsor jaket. jaketnya. Terus habis itu aku sempet masuk juga di fashion spread dia, photoshootnya mereka. Aku sempet kerja sama, aku sempet dapat halaman di Dekranas. Dekranas. Aku kalau misalkan aku sering berapa kali diundang ke podcast ngomongin bisnis gitu-gitu sih, soal ngomongin bisnis aku dan segala macam gitu. Oke, cocok nih masih kita pakai jaket Labita. Cocok banget. Souvenir bener banget loh. Wah, karep. Aduh. Zia, langsung dicampur set deh ya. itu awalnya jauh sebelum nyanyi berarti ya? Iya. Itu dari mana idenya, gagasannya kok tiba-tiba pengen bikin label sendiri? Label bisnis clothing line ya, label merek iya, label merek rekaman baju dong. sendiri. Kenapa bukan bisnis makanan atau Iya. bisnis yang lain? Karena- Diracunin siapa, tanda kutip itu? Karena fashion itu udah passion aku banget dari kecil gitu. Terus waktu itu tuh kebetulan aku ada kayak satu project sekolah yang harus bikin apa gitu, tapi dengan minat sendiri gitu. Tata busana ya, pelajaran tata busana. Bukan. Satunya tata boga ya? Itu zamanmu Mas Ari. Tua banget ya? Kan Mas Ari ya? larinya kalau bisnis clothing kan berarti disuruh bikin sesuatu
yang sesuai sama dia sendiri. Iya, Dia kan tata busana dong, bener dong gua. Ya, Tapi bahasanya tuh kan di telinga. intinya Tapi dulu emang ada tuh. Iya, Tapi dulu ada loh. tata Ya. busana. Ada. Gua Sekarang tuh- namanya apa kalau di Gua sekolah? sempet ngerasain tata busana, tata boga pas SMP. Ya, ekstrakurikuler. Iya, lebih spesifik ya. Apa? Di sekolah mah ada nggak sih ya? Nah. Ekstrakurikuler gitu yang soal fashion gitu. nggak ada. Nggak ada ya? Ada, Mas. Oh, berarti udah hilang itu. Ekstrakurikuler udah hilang di masanya Mas Ari udah. Itu bukan ekskul, Mas, itu pelajaran tambahan. Sama Oh, aja sih? kayak bahasa Sunda. Oh ya? Iya, Oh, kayak tata boga, tata busana gitu. Elektro aja gua ada tuh suruh Oh. apa namanya? Timah-nimahin Ini jadi ngomongin Mas Ari. Iya. Lanjut. Iya. Jadi tuh emang ada sebuah project di sekolah namanya personal project. Itu tuh project yang kita tuh terserah mau bikin apa aja, tapi ya harus bikin report gitu-gitulah, pokoknya sekolah gitu ya, akademis. Aku tuh pengen bikin itu sebagai personal project, tapi mikir kalau dibuat project sekolah ribet gitu kan, nggak bisa leluasa ada kriterianya, Oh, iya. mana nanti ini juga dinilai, aduh, nanti aku bikin yang lain aja yang lebih simple gitu. Abis itu aku mikir kayak bikin clothing line nggak ya, atau nggak tentang apa clothing line-nya gitu. Aku waktu itu pengen bikin yang kayak ya baju-baju basic sih, yang kayak t-shirt gitu-gitu, tapi takutnya aku nggak kelihatan di market. Oh ya, karena Bisnisnya. banyak banget ya. Jadi invisible gitu loh kan. Kira ya udah, alhasil aku kepikiran buat ngangkat kain Nusantara. Ya. Tapi aku mikir lagi, tapi kan ini Kayaknya sejauh- banyak ya, Nusantara tuh kan banyak. kain apa ya gitu. Nah, aku kan kebetulan orang Bugis, Kak. Aku orang Bugis, Sulsel. Aku angkat kain dari Sulsel, namanya Lagosi. Ya, bagus sih. Nah, aku mikir lagi, terus ini caranya, ciri khasnya apa nih, kan udah dapat kainnya. Akhirnya titik tengahnya adalah aku modifikasi kain ini jadi busana modern. Jadi biar tetap masuk di market anak-anak, orang-orang zaman sekarang dengan style mereka yang beragam ya gitu. Jadi tetap modern, cuman nggak hilang tuh esensi kainnya, kain Nusantaranya itu. Gitu. Terus sejauh ini maksudnya sudah bertahan berapa lama kan nih bisnis ini, dan seperti apa gitu prosesnya gitu? Apakah menjanjikan untuk kedepannya atau seperti apa? Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun? Udah 2 tahun lebih. Kalau menjanjikan sih itu tergantung akunya ya, tergantung yang foundernya gitu kan. Jadi ya kalau untuk sekarang sih aku maintain quality sama reputasi brandnya aja sih. Tapi susah nggak sih kayak maksudnya menggabungkan sebuah kain daerah ya, kain daerah terus untuk dimodifikasi supaya menjadi sebuah desain fashion yang kekinian gitu, susah nggak sih? Enggak sih, karena kainnya sendiri kan cantik banget dan dia unik ya. Jadi untuk bikin ini sebuah hal yang menarik tuh nggak susah menurut aku. Nah, kenapa sampai akhirnya waktu itu kepikiran untuk maksudnya menonjolkan kain-kain dari Bugis ini nih? Kenapa? Awal mulanya kenapa? Karena aku orang Bugis, Nggak, jadi maksudnya mikirnya selain itu ada hal lain. karena kain ini jarang dipakai. Dan ini kain yang lumayan unik yang aku rasa kayaknya ini bisa jadi daya tarik clothing line aku gitu sih. Itu nama-namanya unik-unik juga sih. Zia, ada Atmariani, ada Kalandra, Kasmira. Itu idenya dari mana? Nayaka. Aku Ini ngambil bahasa Sanskerta nih, sesuai, Coba. Mahisuara. Lanjut. dan aku selalu ngambil nama yang berarti. Jadi nggak main-main brand aja kayak sesimpel yang penting namanya cantik, aku nggak gitu, selalu ada artinya. Jadi itu Tapi ini nama memang dari kamu ini, ngasih namanya dari beberapa Zia. dari aku, beberapa dari ada yang aku emang riset gitu kan. Pesan ini lagi pakai batik gitu, berarti ya Jawa dong, aku cari nama-nama Jawa Timur yang berarti apa-apa kayak gitu loh, nama-nama Sanskerta misalnya kayak gitu. Selama ini ada kesulitan nggak, terutama soal mendapatkan pasokan bahan baku kain Lagosi itu? Atau so far aman nih, 2 tahun terakhir ini aman nih? Aman, karena aku dari awal tuh udah kerja sama salah satu pengrajin kainnya Di sana. di Sengkang. Jadi nggak jadi cobaan buat aku sih, karena aku juga udah kenal baik. Jadi aku tuh kerja nggak sekedar kerja, emang aku sayang dan aku peduli sama orangnya, udah kayak keluarga juga gitu. Hebat loh ya, nyanyi iya, bisnis iya nih Mas Bisnis Hari di jalan nih. Tapi keren-keren sih, kayak perpaduan warnanya Cerah. Cerah. berani Ya emang ya? kayak aku, Memang, soalnya ya. aku soalnya nggak suka, aku suka banget baju yang berwarna soalnya. iya. Kalau desainnya memang dari Zia sendiri atau ada masukan dari kanan kiri? Desain busananya, desain bajunya ini?
hasil ngulik pasti. Kayak hasil. Itu ngedesain sendiri tuh. Gambar-gambar iseng. Gambar-gambar sendiri. Iya. Atau memang ada yang maksudnya ada yang ngedesain jadi. Oh enggak. Aku jujur bukan termasuk orang yang pintar gambar, bukan yang anak art gitu ya, anak visual art bukan. Cuman aku punya ide dan kebetulan penjahit aku ini cocoknya tuh aku ngomong apa ngerti. Jadi misalkan aku, ini gambarnya susah banget. Jadi aku yang ngomong, beliau yang gambar kayak gini. Oh ya kayak gini aku maksud nih gitu. Jadi tuh cocoknya di situ aku sama penjahit aku tuh gitu. Pinter, dia pinter nyalurin ide aku tuh kayak gimana pinter. Ini pemasarannya masih di Indonesia atau udah sempat keluar sih. Udah dijual keluar, udah diekspor berarti. Udah sempet ke Kanada, Singapura ya. Sempet keluar. Jadi nanti kalau manggung pakai baju sendiri bisa nih ya? Itu salah satu manfaatnya. Wah, ini keren banget nih Mas. Tuh. Apa cowoknya apa apanya? Ya, jaketnya dong. Jaketnya. Kok cowoknya? Mas Ari ternyata suka sama cowok ini nih. Kan, tuh, Mas Krisna nih. Gua diadu domba. Nih punya. Iya tadi gimana tadi? Pengen manggung tapi pakai baju rancangan sendiri gitu. Pengen pasti dong, pengen banget maksudnya. Ya apalagi itu kan karya aku ya, bangga banget pasti itu sih kayak gitu paling. Jadi nggak harus susah-susah nyari wardrobe yang lain ya. Jadi udah disiapin ya tergantung tim sendiri acaranya ya? Pasti iya ya. Cuman maksudnya dan nggak harus pakai kain Lagos atau apa, kain lain juga bisa kan gitu. Selagi desain aku gitu. Tapi ada yang lagi disiapin nggak sih, maksudnya kayak sebuah desain yang spesial gitu untuk limited editionnya gitu di apa usaha clothing lainnya ini nih? Ada pasti. Ada banyak sih, aku kebetulan lagi nyiapin koleksi buat showcase. Gitu. Zia nanti kira-kira nih kalau berandai-andai meskipun membaca masa depan tuh ya nggak bisa juga ya. Kan kita bukan cenayang ya. Iya. Nanti sampai di titik ini nanti arahnya akan tetap bernyanyi, membesarkan label Labita the label. Kemudian nanti papa dan mama pasti nyuruh sekolah juga. Bayanganmu apa sampai di hari ini? Bayanganmu tadi soal banyaknya pilihan itu loh. Itu orang yang beruntung itu, Zia, punya banyak pilihan itu. Itu orang yang beruntung, tandanya tuh punya banyak pilihan. Berarti kamu tuh beruntung. Kita nggak beruntung dong ya, satu pilihan dong ya. Jadi wartawan aja dari dulu. Gimana Zia? Bayanganmu tuh gimana tuh? Jalanin semuanya. Ya, depan. Maksudnya masih tetap ngoyo untuk bermusik atau memang pengen bertahan sama keinginan yang dulu bermusik gitu, harus nih Mas Ari nih, titik awal nih, titik awalmu kan di sini nih, titik awal nyanyi. Di antara banyak hal yang dijalani di lautan itu Mas Ari ya. Waduh, di lautan. Zia itu kayaknya masih di dasar nih gitu. Jadi dia belum muncul. Masih baru nyebur tuh. Nah, Zia harus muncul pelan-pelan ke atas biar penumpang itu tahu, penumpang kapal tuh ada Zia di situ. Kan? Di antara samudra musik Indonesia tuh banyak banget kan penyanyi itu Zia. Nah, cara eksisnya itu ya harus berkarya terus. Iya, menonjolkan dirinya. Ini jawab kenapa kita? Iya. Aku yang tanya aja gimana? Iya. Kebiasaan ini teman saya ini kalau udah ngasih bridging pasti jadi dijawab gitu sendiri. Zia, jangan sampai Zia berhenti berkarya. Oke, tetap jadi fakultas kedokteran UI misalnya. Labelnya tetap jalan. Itu jawaban aku sih tadi. Tadi aku mau jawab itu. Aku mau jalan semua. Aku juga udah bilang Saya nyanyi sopo gitu. Ini kalimat pendukung ini. Aduh, makanya gue diemin aja dulu deh. Aduh, jadi intinya mau nanya apa? Ayo. Sebenarnya nggak nanya Mas Ari itu. Harapannya sih Zia nggak berhenti di single mantan temanku aja gitu loh. Betul. Bilang. Tapi gue mau nanya dulu, Zia, ini mungkin banyak juga kali yang dirasain sama banyak orang gitu, dan Zia mungkin bisa mewakili juga gitu. Apa sih yang dirasain sama Zia menjadi anak seorang polisi gitu?
mungkin sekarang jabatannya juga lagi bagus nih papa ya. Apa sih yang dirasakan menjadi anak seorang polisi itu seperti apa sih rasanya? Gua kan bukan anak polisi. Anak tentara ya maksudnya? Bukan. Oh, bukan. Anak binmas. Polisi itu juga ada binmas. Hah? Ada binmasnya di polisi itu. Oke, siap. Ya pokoknya itulah. Dia juga bukan anak polisi, cuma cita-citanya doang akpol tapi nggak kesampaian. Ya Allah. Iya sih. Jadi kalau ceritanya panjang nih. Iya. Jadi seperti apa yang dirasain sih jadi anak polisi itu? Mungkin bisa mewakili banyak anak-anak polisi lainnya lah. Setiap orang pasti jalan hidupnya beda-beda menurut aku sih. Cuman kalau aku kebetulan alhamdulillah aku dapet sepasang orang tua yang sesibuk apapun tuh anak nomor 1. Gitu. Jadi aku fasilitas tuh luar biasa menurut aku. Dan itu sebuah privilege ya, bukannya aku ngerasa itu kayak aku takabur atau enggak. Aku ngerasa itu justru sebuah blessing yang harus aku pergunakan dengan baik gitu. Jadi emang aku dikasih fasilitas ini emang untuk aku pergunakan dengan baik dong gitu. Jadi itu yang juga jadi drive aku untuk berkarya gitu. Dan apalagi juga nggak cuma dari fasilitas, dari sisi dukungan moral juga aku dapat banget dari orang tua gitu. Papa juga sesibuk apapun tetap yang kayak sering video call, nanya lagi apa mbak, udah sholat gitu, jangan lupa sholat subuh gini. Jadi hal-hal kayak gitu tuh itu yang jadi dorongan buat aku sih. Nah, gitu. Jadi tetap milih di Jakarta ya daripada ikut papa tugas ya. Karena aku udah SMA kan dan butik aku kan di sini. Jadi mau nggak mau aku harus sering pulang ke sini, harus menetap di sini ya. Paling aku ke sana 2 bulan sekali gitu ya, seminggu di sana gitu sih. Nah, punya pengalaman gitu deketin cowok terus tiba-tiba nggak jadi gara-gara takut bapaknya polisi gitu. Itu sering banget. Stigmanya mah orang stigmanya ini anak polisi kalau dikit dor gitu. Iya, ntar kalau gua ngapa-ngapain gua ditangkep lagi. Ini nanti nih papanya nih Mas Ali nih nanti akan datengin kenalin Zia, Kapolsek siapa gitu Zia, kira-kira gitu nggak pernah gitu. Orang tua aku nggak gitu sih. Enggak ya? Enggak. Bagus Pak. Enggak maksudnya gimana? Ntar gua agak stigmanya gitu lagi kan. Iya kan itu. Itu. Langsung aja. Iya, dijodohin sama taruna enggak ya. Belum kali kayaknya belum masih sekolah. Bilang, kalau kamu baik, dapat orang baik maka berbuat baiklah gitu. Jadi itu tuh udah ya kata mama papa kamu masih kecil, jadi mending fokus ke hal-hal yang udah yang menunjang masa depan gitu. Kalau masalah itu urusan Allah katanya gitu. Tapi banyak juga tuh pengalaman dideketin cowok kayak takut gitu. Nggak anaknya polisi nih gitu. Terus gue bisa gimana banyak gitu. Yang berani sih. Serius? Anak sekarang beneran ya? Sama Zia ya? Maksudnya dipacarin sama anak SCM kali. Dipacarin sama anak SCM guys. Karena nggak ada SCM. Karena nggak ada SCM. Iya, makanya berani. Bawa sarung ya. Kalau anak SMA negeri mah enggak lah. Oh iya, ketinggal. Anak SMA negeri bandelnya cuma motor racing doang, digeber-geber di sekolah. Iya. Jadi apa? Ya bukan gitu, maksudnya mereka karena tahu, misalnya karena papa kamu ini gitu. Itu mereka hormat gitu. Hormat yang kayak oh iya gitu. Jadi ya kalau yang takut sih banyak sih, lebih kayak ke takut ini pasti keluarganya susah nih gitu. Makanya maksudnya kayak takut. Ya tapi maksud aku semua keluarga pasti punya tata krama dong, punya aturan ya. Gitu sih, makanya aku nggak pernah yang nyari-nyari, maksudnya bukan tipikal yang suka dekat sama cowok banyak gitu. Aku ngikut aja alur hidupnya gitu. Kalau deket sama cowok satu-satu ya, jangan banyak begitu, jangan semua terus gitu. Maksudnya gimana? Nggak kan ada orang yang kayak misalnya nyari gitu loh, yang fokus ke hidup kayak gitu, maksudnya pacaran gitu. Aku orangnya enggak, aku ya yang aku kejar yang aku bisa kejar aja. Yang seharusnya aku kejar itu ya udah mimpi goal gitu aja. Yang lain-lain gitu. Sejauh ini belum kesana ya. Udah pernah. udah itu sudah, habis itu pas aku kesini ya udah putus karena aku mau fokus ini gitu. Kalau sama nama besar papa apalagi kakek capek banget kayaknya. Enggak tanya aja berat banget itu ya. Ketawa. Itu Zia terbebani nggak sih? Papa kan abdi negara, kakek itu juga abdi negara juga gitu. Punya nama besar, punya beban nggak? Ngerasa punya beban nggak begitu terjun ke nyanyi? Enggak, itu semua menurut aku malah anugerah. Aku punya ya kalau ngomongin nama besar sih itu menurut aku bonus ya, cuman yang aku paling syukurin itu adalah tadi fasilitas, habis itu juga dari dukungan moral, dan emang
keluarga aku tuh keluarga yang solid banget gitu ya, dari kakek, dari papa gitu. Itu keluarga kita benar keluarga yang hubungannya baik banget gitu loh. Jadi kalau beban sih enggak ya, aku dari dulu nggak pernah ngebeban kayak aduh berarti harus, kan ada tuh yang namanya yang quotes kayak anak tuh harus lebih sukses daripada orang tua. Menurut aku bener gitu. Jadi ngapain mama papaku kerja keras kalau aku nggak bisa pergunain fasilitasi dengan baik gitu kan. Jadi daripada aku mikir beban capek kayak gitu kan, jadi mending aku bikin itu jadi suatu hal yang berguna buat aku juga gitu. Oke, Mas Ari. Itu jawabannya Mas Ari. Iya betul. Intinya apa? Pacaran sama anak STM. biar nggak takut ketemu papanya. Dia barangkali punya bayangan gitu. Selain nanti dalam berkarya, barangkali punya mimpi untuk duet dengan siapa barangkali. Punya impian duet sama siapa nih? Rencana nih single berikutnya udah mulai ada disiapkan. Bayangannya siapa gitu? Aku pengen duet sama Raisa. Aduh, Raisa habis main bulu tangkis kemarin. Iya, teman bulu seru banget. Aku pengen kan dari dulu emang aku suka lagunya Raisa sih, dan kata beberapa orang tipe suara aku lumayan mirip. Gitu. Jadi ya semoga ada kesempatan buat duet sama Raisa gitu. Amin. Amin ya. Sama Tiara Andini nggak tertarik ya? Kenapa Tiara Andini? Iya, gue kayak bayanginnya Zia ini kayak Tiara Andini ya Mas Ari. Sama loh, gue dari tadi pin masuk ke situ cuman iya. Kalau ada nggak Zia yang bilang mirip gitu? Tiara Andini gitu? Semua orang bilang gitu. Serius? Sama ya? Sampai bosen nih? Enggak sih. Kayak makasih gitu. Makasih. Mirip Tiara Andini gitu kan. Aku sih kalau sama Raisa kan emang dari dulu emang ngefans sih gitu, dan belajar banyak dari Raisa sih. Emang itu fans aku, Tiara juga luar biasa, cuman aku emang dari dulu ngefans sama Raisa gitu. Bisa lah si Zia nanti duet sama Raisa. Mas Fajrin, wujudkan mimpi Zia. The man pokoknya. Terus kamu memandang sosok Raisa seperti apa sih sampai akhirnya menjadi inspirasi dalam bermusik lah? Selain aspek musik ya, Raisa itu menginspirasi aku dalam aspek membawa diri sih. Oke. Cara dia bawa diri, cara berbicara gitu, dan prinsipnya tuh bagus menurut aku. Jadi maksudnya bukan yang gimana gitu ya. Udah nyanyi terus dia tuh kan orangnya rapi, terus dia cantik, terus dia ngomongnya apa ya? Public speakingnya bagus, mannernya bagus gitu, dan bukan yang gimmick. Aku nggak suka orang yang banyak gimmick, jujur gitu sih. Ya gitu pokoknya, aku suka aja lihat orang-orang yang kayak gitu, yang bisa bawa diri sih. Selain Raisa siapa lagi selain Raisa? Yang pengen aku duetin. Mahalini. Waduh, Mahalini penyanyi itu kacau. Yang dicintai sejuta umat tahun ini ya. Iya, populer banget ya. Lagi benar-benar menurut aku lagi jam terbang banget sih Mahalini. Iya, Mahalini emang lagi banyak. Dan juga nggak banyak gimmick, maksudnya dari itu kan ibunya meninggal ya kalau nggak salah, terus bikin lagu, dan itu maksudnya ya berkarya atas nama kayak emang pengen banggain ibu. Itu aku senang banget sih itu. Dan dia juga pacaran nggak gimana-gimana, itu aku balik lagi sih, aku nggak suka orang yang baik gimmick sih gitu. Dan iya lurus-lurus aja karirnya gitu, ngikutin alurnya. Dia juga baik-baik, akhirnya dia dapat jam terbangnya gitu. Betul. Aku suka orang yang lurus. Iya, banyak belajar dari banyak orang. Mudah-mudahan lancar Mas Ari. Iya, amin. Amin. Berikutnya amin. Harus ada lagi Zia. Ya. Mudah-mudahan jadi album solo nantinya. Amin. Ada pesan buat papa dan mama yang sekarang ada di Situ Bondo. Sini ya. Ya, terserah. Kameranya ada 2. Mau pilih yang mana? Tinggal angkat tangan aja kalau udah nggak kuat. Sini aja. Oke. Buat papa mama, terima kasih banyak untuk didikan yang luar biasa. Tanpa dukungan, didikan, kasih sayang mama papa, Mbak nggak akan jadi orang seperti sekarang ini. Terima kasih juga udah bikin lingkungan sekitar Mbak, lingkungan yang penuh kasih sayang juga, penuh dukungan. Semoga Allah ngasih mama papa hidup yang luar biasa, seperti gimana mama papa memperlakukan anak-anak dan orang di sekitar mama papa, dan semoga selalu dikelilingi oleh kebaikan, hal yang baik-baik, dan juga kesempatan yang baik-baik. Amin. Amin. Oke.
Yuk tipilin yuk. Bukan. Iya, bikin acara ulang tahun. Sebelum kita tutup Mas Ari nih, siap. Kita minta Zia buat nyanyiin lagu Mantan Temanku. Oke Zia ya. Oke. Nggak usah full nanti. Refnya aja ya. Refnya aja. Kalau full ya nggak apa-apa Mas Ari. Ini nggak copyright. Oke, terima kasih untuk. Terima kasih Zia. Zia, terima kasih Zia. Terima kasih Zia udah mampir ke podcast Kinari. Buat teman-teman semua, selamat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber lain. And see you, bye-bye. Please welcome Zia. Cinta datang tiba-tiba, kenapa ku jadi resah saat tak sengaja tanganmu menyentuh tanganku. Cinta datang tiba-tiba, kamu ajakku jadian. Bagaimana ku bisa menerimamu, mantan temanku. Jangan lupa subscribe ya.